Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Pemerintah melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara edisi bulan Juli 2022. Langsung saja kita bergabung dengan konferensi pers APBN kita oleh Kementerian Keuangan. April, yaitu belanja yang non-affected by pandemi. Seperti diketahui tahun lalu kita melakukan carry over atau luncuran belanja modal karena tahun 2020 kita melakukan pengurangan belanja akibat fokusnya adalah pada pandemi yang baru tahun pertama. Sehingga menyebabkan tahun 2021 ada 18,5 triliun, yaitu yang warna hijau di sebelah kanan. Namun tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi luncuran karena seluruh belanja modal sudah mulai mengikuti ritme normal lagi. Dan oleh karena itu belanja modal semuanya adalah dalam kondisi normal mencapai 56,8 triliun. Namun karena tahun lalu ada luncuran, kenaikan dari belanja modal dibandingkan situasi normal tetap merupakan pertumbuhan yang negatif, yaitu minus 20,8%. Kalau kita lihat belanja-belanja modal itu tetap fokusnya adalah pertama untuk pembangunan berbagai infrastruktur, jaringan jalan, irigasi, dan juga untuk gedung bangunan serta peralatan dan mesin terutama bagi TNI dan Polri. Untuk belanja non-KL yang besar seperti yang bisa diprediksi adalah untuk kompensasi dan subsidi. Untuk kompensasi yang di dalam APBN sebetulnya tadinya hanya 18,5 triliun, kita sudah tambahkan 275 triliun anggarannya dengan persetujuan DPR dan sudah ditulis di dalam Perpres baru tahun nomor 98 2022. Dan dari 18,5 plus 275 ini kita sudah membayarkan 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula. Ini karena kita mau menahan tadi kenaikan harga listrik dan minyak dan gas agar tidak pass through ke masyarakat. Apabila di pass through itu akan sangat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di berbagai negara di dunia. Nah, namun memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita, yaitu 275 triliun untuk kompensasi dan untuk subsidi kita tambahkan 77 triliun. Jadi secara total hampir 350 triliun sendiri kenaikan untuk menahan harga BBM, gas, dan listrik. Untuk subsidi kita sudah belanjakan 96,4 triliun dari total anggaran 206,7 triliun plus 77 triliun yang kita tambahkan dalam anggaran subsidi. Kalau kita perhatikan tahun 2022 ini yang kita waspadai selain kenaikan subsidi karena faktor harga, kita juga melihat adanya kenaikan subsidi dari faktor kuantitas. BBM solar Mitan mengalami kenaikan dari 6,1 juta kiloliter ke 7 juta. LPG 3 kilo naik dari 3 juta ke 3,2 juta. Kemudian listrik subsidi dari 37,5 juta pelanggan ke 38,5 juta pelanggan. Pupuk 3,8 juta ton naik ke 4,1 juta ton. Subsidi perumahan juga naik jumlahnya lebih dari atau hampir 10.000 unit. Dan untuk penyaluran KUR itu juga mengalami kenaikan yang signifikan 123,3 triliun ke 179,3 triliun. Selain itu, belanja non-KL yang cukup menonjol adalah pembayaran kartu prakerja yang untuk semester 1 ini sudah disalurkan 5,6 triliun untuk 1,6 juta peserta yang mendapatkan kartu prakerja. Selain subsidi dan kompensasi serta kartu prakerja, kita juga melindungi masyarakat melalui belanja bantuan sosial. Jadi masyarakat itu diberikan selimut dari mulai tadi kompensasi, subsidi, prakerja, dan bantuan sosial. Bantuan sosial ini tahun 2022 telah digelontorkan 188,2 triliun rupiah, di mana 117 triliun adalah bantuan sosial non-PEN dan 70,9 triliun adalah yang PEN. Kita lihat
meskipun COVID-nya terkendali, tapi pen-nya masih cukup tinggi untuk bansosnya, bahkan lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 66,8. Ini artinya guncangan pasca pandemi atau dalam situasi pandemi sudah bisa terkontrol, ternyata tidak menyurut, tapi masih sangat tinggi. Sehingga kita perlu memberikan bantalan sosial yang sangat besar, yaitu mencapai 188,2 triliun rupiah, atau naik 5,1% dari tahun lalu. Bentuknya apa? Program tadi, prakerja, PKH, kartu sembako, BLT di desa, dan subsidi untuk mereka yang mendapatkan kredit usaha rakyat. Ini semuanya adalah bantalan sosial selain subsidi yang tadi telah disampaikan, yaitu untuk listrik, LPG, dan juga untuk BBM. Nah, anggaran untuk bidang kesehatan, karena COVID-nya semakin terkendali, kita bisa memprediksi juga akan mengalami pengendalian. Kalau kita lihat tahun lalu, kita harus membelanjakan 44 triliun sampai semester 1 untuk COVID. Tahun ini 28,2 triliun. Kita berharap tren dari COVID spending akan makin turun, sehingga lebih banyak spendingnya akan didominasi oleh non-COVID spending. Artinya belanja untuk bidang kesehatan tetap fokus untuk menjaga masyarakat, terutama untuk PBI, yaitu membayar jaminan kesehatan untuk mereka yang tidak mampu, kemudian juga untuk belanja operasi kesehatan, yaitu untuk membantu puskesmas di dalam rangka mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Juga untuk Badan POM, BKKBN, serta kementerian lain yang memiliki fungsi di bidang pemberian pelayanan kesehatan seperti TNI Polri dan BNPB. Realisasi untuk TKDD tahun ini sedikit menurun minus 1,8%. Ini yaitu mencapai 333,1 triliun atau 45,2% dari total alokasi. Kalau kita lihat dekomposisinya, terutama dana bagi hasil yang menurun cukup drastis dari 31,6 dalam hal ini ke 24,9. Namun kita lihat nanti akan ada pembayaran dari dana bagi hasil yang diakselerasi dengan kenaikan penerimaan negara akibat dari komoditas. Untuk DAU mengalami kenaikan 5%, yaitu 216,7 triliun dibandingkan tahun lalu yang 206,4. Dan ini terutama karena daerah yang makin baik di dalam menyelenggarakan pelaksanaan APBD-nya dengan menunjukkan kepatuhannya dari syarat-syarat penyaluran DAU. Juga DAK fisik mengalami kenaikan 15,3 triliun, 15,3%, yaitu mencapai 5,2 triliun dibandingkan 4,8. DAK fisik ini terutama karena proses lelang dan syarat untuk penyaluran DAK fisik juga sudah dipenuhi, sehingga kita segera bisa menyalurkan. Sedangkan DAK non fisik mengalami penurunan yang cukup serius, 8,9%, yaitu 70,4 triliun turun dari 77,3. Ini disebabkan ya, demikian kita baru saja menyaksikan pernyataan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati terkait dengan APBN kita di bulan Juli tahun 2022, di mana disebutkan tadi ya bahwa anggaran belanja negara masih berat menopang kenaikan harga komoditas di tengah kenaikan energi dunia yang cukup tinggi, di mana untuk bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk subsidi dan juga kompensasi untuk kenaikan harga energi sendiri saat ini mencapai 293,5 triliun rupiah, dan ini juga berdasarkan persetujuan dari Banggar DPR RI tentunya. Kemudian di satu sisi juga pemerintah sudah menyiapkan bantuan-bantuan berupa bantalan sosial di tengah kondisi saat ini di masa pemulihan pandemi COVID-19 juga tentunya, di mana pemerintah kembali memfokuskan juga untuk belanja prakerja, kemudian juga PKH dan juga KUR serta bantuan lainnya dengan nilai mencapai 188 triliun rupiah.